Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya suara saya? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Modulnya seperti yang saya upload di Google Classroom. Jadi ada 2 materi hari ini rencananya, yaitu struktur kontrol, yaitu pecabangan sama for while, perulangan istilahnya, looping sama array. Yang array nanti agak panjang. Kalau array saya ngambil dari literatur orang lain. Menurut saya itu bagus dan mudah ditangkap. Tapi bahasa Inggris, ya, enaknya itu. Enak. Oke ya. Jadi struktur percabangan, contoh pertama adalah struktur percabangan, yaitu adalah proses pengalihan program untuk mengeksekusi blok program berdasarkan pemeriksaan suatu kondisi atau ekspresi. Jadi mungkin di Java atau di logika pemrograman dulu pernah, tapi cuma bedanya bahasa pemrogramannya. Sudah diajari if, else. Jika ini ada ekspresi apa, nanti statementnya apa. Nah, intinya dia membedakan jika ada 2 kondisi, dan kondisi itu general itu umum, misalkan apakah ini benar, kalau benar, apakah 1 tambah 1 sama dengan 2, kalau ya maka muncul apa, kalau tidak muncul apa. Nah itu kondisi kayak gitu. Nah tapi kalau di PHP itu, kalau menurut saya sendiri, kalau di PHP sangat penting ini, sangat penting banget, karena nanti kedepannya kalian bisa pakai framework apapun itu sangat dibutuhkan. Nah ini kondisinya. Ini kalau saya nyebutnya adalah pseudocode-nya. Pseudocode-nya kayak gini. Nah ini yang kalau cara pertama mungkin secara pseudocode biasa, mungkin cara pertama cocok lah. If kondisi perintah. Tapi kalau cara kedua, kalau kalian mau ngoding di PHP, biasanya untuk mencetak perintah itu ada tanda kurung kurawal. Nah, biasanya. Nah, perintah itu isinya apa? Isinya adalah echo biasanya. Jika kondisi itu benar, if, maka dia akan mencetak perintahnya itu apa. Bisa juga kalau nanti kalian sudah kedepannya sudah terbiasa, itu perintah itu bisa isinya fungsi, bisa isinya adalah operator yang lain, bisa isinya kondisi yang lain, atau bisa juga isinya adalah sebuah variabel memanggil variabel yang lain. Banyak, itu nanti modifikasinya. Yang jelas, tahu dasarnya dulu, sintaknya itu modelnya kayak gini. Nah ini if else, beda. Kalau if else beda. If else itu setelah kurung kurawal di if terakhir itu tambah else. Nah, baru perintah yang sama. Jadi, saya nyebutnya, if itu akan mencetak sesuatu yang benar walaupun perintah
tulisan perintah bila benar itu salah. Si if itu akan mencetak sesuatu yang benar walaupun yang di dalam kurawal itu salah. Kalau else akan mencetak sesuatu yang salah walaupun di dalamnya benar. Kalau dibalik gitu. Tapi ini tapi secara logika biasanya if itu perintah bila benar itu dia akan mencetak. Jika kondisi, contoh misalkan gini, saya punya n, variabel n ya, saya punya variabel n sama dengan 2, variabel n sama dengan 2 biasa. If jika kondisinya itu kondisi, nah, n-nya kan 2, ya kan? Jika if kondisi saya punya variabel di kondisi itu A-nya sama dengan 3 lebih kecil dari N, dolar N. Jawabannya kan salah. Karena N lebih besar, tadi 3. A-nya 3, N-nya adalah 2. Di sini saya praktekkan tadi. Saya save dulu. Di sini ada kemana ada foldernya ini. Web 2022. Mana? Oh ini. Nah ini. Looping. Nah, saya praktek. Kelihatan ya? Misalkan saya punya dolar N sama dengan 2. If jika kalau di sini enaknya gini, if kita cari ini aja, nggak usah else. Oh salah. If ini langsung aja. Dolar A lebih kecil dari dolar N. Nah, di sini biasanya di sini echo. Oh, nah, also, kalau kayak gini nyetaknya apa? Ada yang tahu? Hasilnya yang ditampilkan di layar apa? Salah. Salah. Yang else. Yang else. Coba ya, kita coba. Ya betul. Ini hasilnya. Web 2022 looping.php salah. Kali ini saya pilihkan. Nah, ini salah mengerjakan postman. Nah benar. Nah ini caranya gini persis. Jadi yang saya maksudkan kayak gini. Jadi variabelnya nanti bisa juga di sini itu diisi macam-macam tangan, tangan, barangkali pada function, variabel macam-macam di sini variabel banyak isinya banyak. Oke ya, kita lanjutkan. Ini yang else tadi sudah saya praktekkan else-nya. Nah ini if else if
Jadi ada dua. Jadi kondisinya itu banyak. Contoh misalkan jika nilainya lebih besar dari 85, berarti A. Jika lebih kecil dari 85 dan lebih besar dari 80, itu B. Terus jika lebih kecil 80, lebih besar dari 75, itu C. Contoh, terus misalkan 70 sampai 80. Terus 70 sampai 60 itu C. 60 ke bawah, 60 sampai 65 D. 65 ke bawah itu E. Nah, itu namanya adalah kalau istilahnya di pemrograman bertingkat. Tapi kalau ada juga yang nyebutnya bersarang, ditumpuk-tumpuk gitu. Mana kondisi yang sesuai dengan inputan, itu langsung dia bacanya kemana, if else. Gitu. Nah ini kondisinya ini flowchartnya. Jadi flowchartnya kayak gitu. Oke ya, kalian pasti sudah paham. Ini switch case kalian coba nanti switch case. Jadi pemilihan sebenarnya switch case. Hampir sama kayak if else, tapi menurut saya switch case, saya pengalaman selama ini saya menggunakan switch case agak kaku. Walaupun bisa dibuat, maksudnya gini, kadang ada beberapa kasus itu yang kita memerlukan looping atau memerlukan percabangan atau looping, itu percabangan itu hampir semua percabangan bisa diselesaikan dengan if else, tidak usah pakai switch case. Switch case itu jarang banget. Ada beberapa yang misalkan kita pakai function itu enak pakai switch case karena function itu kan jarang berubah, variabel function itu namanya jarang berubah. Tapi kalau if else bisa dinamis banget. Nah, saya nyebutnya kaku di situ. Jadi case itu pengalaman saya selama ini kok agak kaku. Tidak sefleksibel kayak if else. Walaupun ada bisa sih, kalian mungkin tipis lah, bedanya tipis. Tapi nanti ke depannya kalian tahu, oh gini. Tahu. Nah, ini switch case. Jika nilai variabel 1 nilai 1 100, terus variabel 2 150, variabel proses dia mencetak string penjumlahan. Nah, waktu switch case penjumlahan dia langsung ada dua penjumlahan, proses itu dibagi dua, yaitu bisa perkalian, bisa penjumlahan. Ini kayak kalkulator. Jika dia milih prosesnya penjumlahan, dia bisa milih penjumlahan, kalau perkalian maka perkalian. Jadi ini kayak kalkulator. Tapi kalau saya ini mempersulit diri membuat kalkulator kayak gini. Beneran mempersulit. Tapi ya monggo, saya terserah monggo. Ini contoh aja. Ini nggak ada. Ini hilang ya, nggak tahu kemana ya. Struktur perulangan sebenarnya ada strukturnya. Mungkin ini. Jadi perulangan, kita ngomong perulangan. Tadi kan ada percabangan ada dua, yaitu if else. Jadi kita if sama switch case. Sekarang kita ngomong perulangan. Perulangan itu for paling penting. Jadi di dalam perulangan itu ada 3 kondisi. Kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3. Kondisi 1 biasanya untuk memulai perulangan itu. Jadi saya punya contohnya nggak ya?
for, enggak, tarikan contoh for. Ada tapi harusnya ada. Ini if else bukan ini yang mana ini. Nanti dulu bentar, tarikan. Lupa namanya. Tarik dulu berarti di sini. Nggak ada. Kalian coba nanti, kalau ada nanti tak share. Di for sini ada. Nah ini kondisinya. Jadi kondisi 1 digunakan sebagai pendeklarasian nilai awal sebuah hitungan, misalkan $var sama dengan 1. Kalau kondisi 2 digunakan sebagai pemberi batasan pada jumlah perulangan. Pada kondisi 3 digunakan sebagai operator pada perulangan, misal increment atau decrement. Jadi itu strukturnya. Nah, saya kemarin di mana ya? Nah ini contoh yang paling agak sulit tentang for. Nah, jadi ini for. Jadi saya menginputkan. Jadi saya menginputkan suatu data penilaian itu di tabel penilaian itu sebanyak jumlah yang ada. Jumlahnya sudah dikasihkan di form sebelumnya. Jumlah nilainya ada berapa? Maksudnya jumlah yang harus dinilai, misalkan UTS, UAS itu. Jadi kriterianya. Misalkan ada 5, berarti otomatis di sana saya setting 5, di sini baca 5. Otomatis dia akan for, ini for-nya. Di struktur yang ada di PPT tadi, dia diawali dengan dimulai dari berapa inputannya, bukan 0 tapi 1. Jadi misalkan di sini angkanya jumlahnya 5, maka dia akan dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Gitu caranya. Nah, ini kan variabel ini buat sendiri kita. Ini apa harus I, Pak? Kayak A, E, B, C, D, terserah. Nggak harus I, tapi kebanyakan variabel for kalau nggak I ya J. Banyakan I karena mudah I itu. Tapi sebenarnya nggak harus I, kalian pakai A, B, C itu nggak apa-apa. Nah, terus ini yang kedua, kondisi kedua ini, kondisi kedua itu adalah batasan. Ada berapa nilai yang saya for?
dimulai dari angka 1, misalkan jumlahnya 5 berarti sampai 5 sama dengan 5. Misalkan sama dengannya saya hilangin, ya cuma 1 sampai 4. 5-nya nggak ikut. Jadi ini ada sama dengan itu penting. Nah, kayak gini itu, nah ini berarti 5-nya nggak ikut. Tapi kalau gini berarti 5-nya ikut. Ya, di sini saya pakai increment ya, increment tadi. Oh, increment, saya pakai increment. Kenapa? Karena mesti saya naikkan, bukan saya naikkan ya istilahnya. Tapi biar masuk di database-nya itu tidak kurang, pas. Jadi saya pakai ini. Jadi ngaturnya biar pas itu maksudnya jumlah data yang kita mau masukkan di database ini sesuai yang kita harapkan. Jangan saya harapkan 5. Jadi ada masuk 5, jangan sampai 4 atau jangan sampai lebih 1, 6. Gimana caranya? Ini tak buat 1, ini tak buat itu sama dengan misalkan ini dibuat 0, yang masuk 6. Ini 0, 6. Iya. Kenapa? Karena bacanya dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dan 6 data. Tapi kalau saya buat dari 1, dia akan baca 5, persis 5. Presisi wes 5, dia akan masuk di sini. Nah, di tabel ini, terus saya koneksi gimana? Nanti ada. Tapi bukan paling sulit, kebanyakan for, biasanya anak-anak kesulitannya gimana Pak inputkan data banyak. Nah, ini caranya, ini for-nya. Saya pakai for kebanyakan. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, ini strukturnya sama kayak punya saya tadi, persis, cuma bedanya dia pakai A gitu. Ini kalau dicetak dia akan muncul 1, 2, 3. Izin bertanya Pak. Monggo. Untuk yang echo $A titik yang titik itu gunanya untuk apa ya Pak? Titik di sini. Yang ini. Ya Pak, yang echo variabel A terus titik BR ya. Itu kalau tidak dikasih pertama itu kalau nggak dikasih titik error. Errornya adalah dikira apa sih tanda petik 2 BR tanda petik 2. Kalau kita HTML kemarin kan sudah tahu BR itu apa? Enter, bukan enter ya. Enter, kalau enter itu P, dia spasi ke bawah, pindah ke bawah garisnya. Lah, titik itu apa Pak? Titik itu adalah pemisah antara ini PHP yang sebelah kiri, yang sebelah kanan itu HTML, tapi terletak dalam satu script PHP. Ini kan echo di sini. Ada. Pakai pointer dulu. Nah, ini kan PHP ini. Ini tuh PHP, file ekstensinya PHP. Nah, tapi saya mau nyisipi sebuah HTML, ini kan HTML. Nah, ini sendiri HTML. Nah, itu HTML. Caranya piye? Nah, caranya kita hapus dulu. Caranya piye? Caranya ya ini si HTML harus diinjeksikan di dalam PHP-nya. Ini. Nah, ini harus diinjeksikan di dalam PHP. Nggak bisa kita memotong di sini langsung PHP dipotong. Ini tanda PHP gitu, nggak bisa. Bisa aja, tapi nanti kamu buka tutup PHP lah. Kayak gini akhirnya kan jadi satu. Jadi waktu kamu bisa menggabungkan HTML ini dengan script PHP ini harus ada tanda titik, itu fungsinya tanda titik. Gitu, Alif. Nggak bisa dihapus. Oke. Nah, jadi tanda titik ini fungsinya adalah memisahkan antara script PHP dengan prosedur HTML. Nanti untuk misalkan harus ini harus ada tanda petiknya HTML di dalam PHP. Tapi masih dalam satu script PHP. Maksudnya dalam satu ekstensi file PHP. Oke ya. Itu Alif, ada tanyakan lagi? Terima kasih Pak, sudah jelas. Ya. Kalau kalian nanti mau main gabung-gabungkan kayak gitu caranya gitu. Iya, di TKN script ya. Ini nggak harus BR. Nggak harus BR. Misalkan sini kamu ngasih P bisa. Atau script HTML yang lain, table itu bisa. Bisa saja. Dijajal dewi. Nah, ini for each banyak. Sekarang pemrograman yang menggunakan for each untuk perulangan. Laravel, framework dia lebih
mudah pakai for each dan for. Saya sebenarnya for each itu dia merubah sebuah variabel menjadi variabel baru, dan variabel baru itu ada nilainya di dalam kurungnya. Jadi di sini disebutkan digunakan untuk melakukan ulangan pada data bentuk array. Jadi kalau kalian mau mengulang data array yang ada di PHP itu pakai for each. Jadi perintah yang akan dieksekusi dan nilai yang akan digunakan adalah variabel value. Jadi dia merubah dulu. Jadi misalkan kalian mau mengulang sebuah array, terus array itu namanya adalah $data misalkan ya. Itu kalian harus aliaskan. As itu mengaliaskan menjadi sebuah variabel baru, apa namanya? Misalkan di sini saya kasih nama $value. Berarti data array yang data tadi berubah menjadi $value. Itu caranya. Itu ya. Ini for each. Nah, coba sendiri nanti. Mudah itu. Mudah banget. Oke. Lanjutnya. Nah, ini well adalah bentuk perulangan yang menggunakan blok perintah dikerjakan berulang selama kondisi ekspresi masih benar. Jadi selama kondisi yang ditentukan masih bernilai benar atau true, maka perintah tersebut akan terus berulang hingga program mendapati bahwa perintah tersebut telah bernilai false. Nah, ini well. Contohnya ada, well saya kasih contoh ya. Ya, ada contoh well. Bentar, tak carikan. Well. Nah, ini. Biasanya saya menggunakan well, ini well. Nah, well. Di kurungnya di sini sampai sini. Nah, biasanya saya menggunakan well adalah untuk menampilkan data yang array. Nah, kalau kalian belajar database itu kan ada ya satu table isinya misalkan ada 10 data atau 1000 atau 100 data. Gimana nampilkan di web, nampilkan di PHP itu atau di browser. Itu biasanya saya ngeraikan, saya tampilkan berulang kali sebanyak data yang ada di tabel itu menggunakan well. Kalau pakai well enak untuk mengambilkan sebuah data di database itu. Enaknya gimana? Data itu akan berhenti jika data itu sudah sampai habis, menampilkan sampai habis. Tapi kalau kalian pengen batasi cuma menampilkan data sampai sini gitu ya bisa. Jangan pakai well tapi bisa pakai for atau pakai do well. Jadi kalau kalian saya mau menampilkan data mahasiswa semuanya, oke, berarti ya tinggal pakai well, dipanggil aja variabel yang isi perintah query-nya tadi akan keluar data itu. Saya sampai berhenti. Dia akan berhenti kalau kalian pakai itu yang 1-2 pick ya, pakai pick itu, pick 1, pick 2, pick 3, pick number itu bisa 1 pick kalian setting 25 misalkan jumlahnya 1000 ya tinggal ngalikan aja ada berapa pick number di bawah. Bagi aja 1000 bagi 25 berapa? 40 betul. 4 itu 100 berarti ya sekitar 40 atau lebih. Nah, sekitar itu. Nah, caranya ini untuk penggunaan well-nya. Dia akan baca terus well sampai data itu seberapa banyak data itu akan muncul. Di sini malah program yang pernah saya buat pasti well, terus di dalamnya banyak if, di sini ada if, dalam well ada if, ada well lagi, nah, baru else. Jadi well, if, well, nah, ini cabang-cabang gitu. Nah, nanti kalau kalian sudah banyak pengalaman pasti kalian memainkan kayak gini memainkan. Jadi gimana logika ini menampilkan data mode gini, data itu harus modenya kayak gini, yang ditampilkan harus gini ya. Itu logika biasanya mainnya di perulangan, di percabangan, cuma 2 itu lah. Kalau cara menampilkan data kan biasa. Nah, kalau sudah ngomong gimana data mintanya kayak gini, nah kalian pasti sudah mikirnya macam-macamnya harus diulang, di perulangan, di looping, atau dicabangkan, atau di mana atau gimana lah. Itu sulitnya di situ.
Oke ya. Oke, terus lanjut. Nah, ini well, terus do well akan selalu mengeksekusi blok kode sekali. Kemudian memeriksa kondisi dan mengulangi loop selama kondisi yang ditentukan. Ini jarang banget dipakai, tapi bisa kamu pakai. Saya biasanya kalau menggunakan duel, saya menggunakan case sama duel, itu kalau di PHP jarang, kecuali program itu statis. Kalau program itu dinamis, paham dinamis ya, dinamis itu yang ada database-nya, hampir tidak pernah saya menggunakan duel atau case. Baru duel dan case itu biasanya kalau saya gunakan untuk penelitian. Penelitian itu maksudnya buat aku bukan penelitian, bukan. Yang saya tunjukkan tadi adalah itu project. Jadi ada kampus lain pesen, tolong buatkan ini Pak, gitu saya buatkan. UIN Pak, saya butuh ini Pak, buatkan. Nah, tapi kalau project itu yang saya publish untuk ilmiah gitu, itu biasanya saya sering mainnya di duel sama case, sering saya mainkan. Karena kenapa? Karena untuk penelitian itu tidak perlu suatu yang besar, tapi suatu hal yang baru. Nah, satu hal yang besar itu belum baru. Kayak kampus-kampus, saya Polinema, UIN Malang, Polinema itu pesen untuk seleksi PKM, program karya ilmiah mahasiswa, itu gimana menyeleksi sebuah proposal PKM, terus dinilai, terus gimana cara bimbingnya, kan nggak sulit, tapi besar. Besar itu maksudnya skupnya kan luas, ke mahasiswa, ke dosen. Gitu. Tapi kalau penelitian kan cukup gimana saya meneliti sebuah hal yang kecil, tapi itu terbaru. Nah, kalau kecil terbaru saya tidak ribet bahasa pemrogramannya. Saya kalau nggak menggunakan Python, yang menggunakan PHP, tapi modelnya nggak sampai dalam database itu nggak sampai dalam. Karena kalau penelitian itu kita menemukan hal yang baru. Penelitian itu nggak skripsi. Tapi kalau project itu yang berguna, bukan yang baru, tapi yang berguna. Yang berguna bagi penggunanya. Penggunanya butuh apa ya dibuatkan kayak gitu. Nah, itu bedanya. Nah, ini contohnya, ini duel, fungsi bisa coba fungsi dimanfaatkan untuk menyederhanakan penulisan kode. Program yang sama dengan cara menyimpan kode tersebut dalam sebuah nama fungsi. Sehingga fungsi sebenarnya adalah sebuah bagian kode program yang ditujukan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu. Nah, keuntungan menggunakan fungsi diantaranya jika ada perubahan proses pengolahan data, maka cukup mengganti diberikan fungsi saja. Hanya cukup mengetik kode program sekali saja untuk script yang sama. Nah, ini ada contohnya. Nah, ini contohnya. Bawah kanan. Kalian coba, misalkan ada fungsi kuadrat, bilangan, nah ya, dan dipanggil adalah kuadratnya, nama fungsinya. Misalkan diisi 5, dia akan 5 itu akan mengisi value dari dolar bilangan. Nah, caranya gitu. Jadi kalian coba-coba lah, bisa, pasti bisa. Gitu ya. Ini sering dipakai bahasa pemrograman saat ini, orang-orang itu lebih suka pakai fungsi, function istilahnya. Lebih suka, biasanya develop besar, sukanya pakai function. Jadi ditanya bisa framework apa? Laravel itu. Laravel pasti pakai function semua di dalamnya. Di tes kalian biasanya suruh buat ini pakai Laravel. Nah, itu contoh-contoh di dunia luar. Nah, ini array ada nanti saya singgung di slide selanjutnya. Nah, ini contoh array, saya buat dikit. Array adalah kumpulan sebuah data yang disimpan dalam satu variabel dan setiap elemen dalam array ditandai dengan indeks yang melekat pada variabel. Sedangkan variabel adalah penampung sebuah nilai. Sebagai contoh, variabel adalah dolar data itu sama dengan 5. Sudah variabel itu penampung sebuah nilai. Sedangkan array, nah, dolar data, array pertama, 0 itu array pertama, array ke 0 itu sama dengan 1. Nah, itu kalian coba, saya gimana rangkaiannya. Intinya
ini mengulang itu maksudnya gimana nampilkan data yang banyak itu bisa ditampilkan berulang-ulang sesuai dengan data yang ada di kumpulan. Data itu dikumpulkan kayak saintek tarbiyah syariah dikumpulkan dalam satu variabel dari fakultas. Kalau kita kumpulkan saja tidak ada function array-nya, dia cuma dibaca saintek tarbiyah syariah. Nggak bisa ngeri nggak bisa ngeri gimana? Nggak bisa saya ngambil saintek tok, tarbiyah tok, syariah tok, nggak bisa. Tapi kalau dikasih array, saya bisa ngambil saintek aja, saya ambil. Tarbiyah aja yang saya ambil, maksudnya saya ambil, saya tampilkan di EQ. Terus syariah aja yang saya tampilkan di EQ. Nah, jadi intinya array itu mendeklarasi di dalamnya string sama biasanya, harus sama. Data di dalam array itu harus sama, misalkan string semua, integer semua, angka semua, tidak boleh angka. String nggak boleh apa beda-beda gitu. Ini kan saintek sama tarbiyah sama syariah. Nanti ini waktu dicetak dia akan muncul fakultas yang ada di Win Malang, indeks 1 saintek, indeks 2 tarbiyah, indeks 3 syariah. Nah, kayak gitu. Nah, ini fungsi-fungsi dalam array ada sort, sama kasut. Kalian coba ini teknik modulasi. Nah, ini penting, modulasi teknik pemisahan bagian-bagian dari aplikasi. Pemisahan dilakukan untuk memudahkan pengerjaan organisasi secara serta internet. Assalamualaikum. Contohnya ya tadi seperti yang saya tunjukkan, mungkin kalian tahu lah gimana membuat sebuah modulasi di situ. Di sini contohnya saya pakai include. Apa itu? Saya cuma pakai ini toh. Nah itu dalamnya apa? Dalamnya dibuka aja. Oh 5.000-an, yos nggak salah berarti. Aku lihat di internet harganya. Oke, salam. Nah, dalamnya koneksi. Bisa saja koneksi ini saya kopas di atasnya bisa. Dikopas digantikan di sini bisa. Bisa jalan, tapi kan ngodingnya sekian banyaknya. Nah, sekian banyaknya ini. Ada berapa? 9 baris. 9 baris ini bersihnya. 8. Kalau ini cuma saya include gini, dia cuma baca 1 baris. Nah, maksudnya dia menghemat lebih cepat. Sama equivalent sama bawah-bawahnya. Coba aja nanti. Intinya kayak saya nyoba include ons sama records yang ada ons ini nggak ada bedanya sih saya. Nggak tahu ya bedanya di mana, mungkin kalian nemukan, tapi saya nyoba belum ada, perbedaan belum ada. Jadi berapa yang disisikan tidak ditemukan, maka dari eksekusi program akan dihentikan ya. Jadi orang banyak menggunakan include, require. Nah ini kalau record ini harus ada, maksudnya harus ada ini. Jadi header ini harus diikutkan kemana-mana, sama kayak include. Apa bedanya? Sama, kalian buat include aja sama. Kayak saya, kalian biar nanti kan ini kan masalah modulasi itu masalah gampang, nggak usah dibuat apa ya bingung. Kalian pakai include terus loh, nggak masalah. Asalkan program yang kalian buat itu jalan sesuai dengan konsep yang diberikan. Dan konsepnya harus ada CRUD, ya kan? Harus ada CRUD-nya harus relasi dengan ini. Nah, itu terpenuhi ya beres. Nah, itu. Oke, kembali. Nah, kan ini tugasnya. Nah, tugasnya ini. Kan membuat 2 program sebenarnya. Nah, waktu dipilih kalkulator sebenarnya value, ada 2 variabel. Sebenarnya saya nyebutnya 3, tapi satunya operator. Nanti akan waktu dijalankan, dia akan muncul 6. Misalkan 12 dibagi 2, 12 ditambah 2, 14. Gitu. Yang satunya form input biasa, tapi ada captcha di dalam. Captcha-nya 1+8. Nah, ini kalau kalian buat captcha kayak gini bisa kalian buat variabelnya. Jadi ini saya gabungkan sebenarnya. Jadi kayak yang sebelah kiri itu saya gabungkan menjadi captcha yang ada di sebelah kanan sini. Jadi di sini itu ada hidden, ada 2 variabel hidden. Misalkan A dan B, 3 deh, A dan B sama C, A-nya untuk 1,
B-nya 8, C-nya operator. Nah, kalian harus jawab. Misalkan sebenarnya random sebenarnya saya pengennya, tapi kalau random nanti kangelan. Sementara pakai 1/8 dulu. Jadi misalkan kalian di sini ada 1 dan 8, kalian input 7 itu salah. Harus benar 8, emailnya apa, jenis kelaminnya apa, alamat yang mana, namanya siapa. Walaupun ini kalian sudah ngisi benar, mulai nama sampai email itu benar, tapi jawaban salah, dia akan muncul ini. Maaf, jawaban Anda salah. Tapi kalau ini sudah benar, maka kalian akan muncul yang ini, sebelah kiri. Oke, paham? Paham betul? Paham ya? Ini karena nanti ini sebagai apa? Sebagai tugas praktikum juga yang ini. Nanti saya share di praktikum, belum saya share memang di modul praktikum. Mungkin yang kelas saya bisa ngawali dulu ngerjakan ini, nggak apa-apa. Oke ya? Oke, ada yang tanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pengerjaan ini kan saya kan menggunakan IDE Visual Code. Nah, kadang saya mencoba di modul itu dia suggestion-nya beda sama source code yang ada di modul gitu. Jadi ya apa yang di modul itu pakai IDE apa itu, Pak? Sublime. Sublime, Mas. Pakai apa? Sublime. Oh, Sublime. Oke, Pak. Ini saya pakai ini, Sublime Tag. Tapi tidak registrasi lama ini saya. Tapi menurut saya sih sama. Bedanya di apa? Strukturnya. Ya sama aja sih sebenarnya. Saking kadang warnanya beda gitu. Terus warnanya enggak. Ya gitulah. Lek warna enggak masalah, Mas. Jadi intinya codingnya sama. Jalan sesuai dengan perintah yang di modul. Masalah warna-warna kan bisa saya atur. Bisa diatur, yang ngatur ya sampean. Sekarang ngaturnya gimana? Sama yang modul kemarin itu kan di script itu kan di modul pakai language. Kalau di VS Code itu cukup lang gitu sudah bisa. Oh ya nggak apa-apa. Itu yang JavaScript lah. Iya. Yang modul. Oh ya. Nggak apa-apa. Oh iya, Pak. Nggak masalah. Oke, makasih. Oke, terus ini materi selanjutnya yang array ini, array. Nah. Yang array mungkin saya singgung dikit aja dulu. Nah, sama sebenarnya ada loop, condition array. Sebenarnya materinya hampir sama kayak tadi, tapi ini bagusnya apa? Pertama, saya senangnya gini. Ini saya ngambil dari orang lain, jujur aja saya ngambil. Ini jadi strukturnya itu dia menjelaskannya itu runut sama. Runut enak, terus dijelaskan enak. Dan di sini bisa kalian baca. Saya pengen kalian ini nyoba ini loh sebenarnya, tapi nggak tahu bisa nggak ya. Jadi ini sebenarnya bukan UTS. Saya pengen kalian nyoba ini. 1, 2, 3. Maaf, share screen-nya belum kelihatan. Oh, belum kelihatan. Oke, siap. Kalian buka ya, kalian buka juga. Yang tadi mungkin nanti tak bisa di praktikum, untuk praktikum minggu depan, yang PPT tadi. Terus yang ini, nah ini coba, ini sebenarnya kan minggu depan UTS ya. Sebenarnya, nggak tahu, saya nggak pakai UTS. Mungkin minggu depan bisa kalian kerjakan ini. Jadi yang tadi untuk praktikum kalian kerjakan. Itu modul praktikum nanti ya PPT itu saya upload. Terus untuk hari ini tugasnya ini 1, 2, 3. Nah ini dikumpulkan.
ini nanti saya gunakan sebagai penilaian tugas. Karena ada kriteria penilaian UTS, jadi ini mungkin saya buat untuk penilaian UTS, Pak, tugas. UTS. Gitu ya. Karena UTS harus ada unsur UTS, ada kriteria UTS untuk penilaian, intinya gitu. Tidak boleh saya tidak pakai UTS. Tapi sebenarnya realitanya saya nggak ada UTS. Kalian ngerjakan ini, 1, 2, 3, kalian buat programnya. Kalian, saya pengennya minggu depan hari Kamis itu saya pengennya tak suruh demokan, tapi saya Kamis nggak bisa ya. Saya minggu depan itu libur, saya nggak bisa. Karena saya ada acara di Pujon sama orang-orang jurusan kerjasama itu. Jadi kayaknya nggak bisa. Jadi mungkin nanti saya kabarin dulu, kalian siapkan aja programnya, kalian buat gimana membuat sebuah, nggak pakai database ya, PHP, tampilannya Pak, saya nggak pentingkan dulu, intinya kalian logika array, function, looping, terus percabangan jalan dulu. Kalian kerjakan dulu dengan 3 cara tadi, ada looping, function, percabangan, sama array. Nah, itu kalian kerjakan tugasnya. Oke, gitu ya. Ada tanyakan? Yang ini nggak usah dikumpulkan dulu. Nggak tahu nanti tak buatkan Google Classroom, nanti saya umumkan di grup. Tapi yang praktikum bisa kalian kerjakan sesuai jadwal praktikumnya. Jangan dikumpulkan waktu besok, kumpulkan minggu depan itu. Tapi modulnya sudah tak kasih sekarang. Paham Mas itu ya? Itu dikerjakan minggu depan praktikumnya, kumpulkannya minggu depannya lagi pas puasa itu kayak. Puasa ngumpulkannya. Pas ya awal puasa. Oke, gitu mawon ya. Untuk absennya ngelis saja di grup ya. Grup ngelis kalian siapa aja yang masuk. Oke, ada yang tanyakan? Tidak ada? Saya akhiri, kita akhiri. Setuju? Oke. Mungkin hari ini itu saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Nih.